Bapak dengan lagu Good Morning. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning Lasa Pinpin, how are you? I'm fine. Good morning Lasa Sal, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Lagi ya, sekali lagi lebih semangat. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Ya, udah semangat kan adik-adik? Sekarang biar tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Matahari. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat Tuhan itu selalu menjaga kita. Nah, yuk kita menyanyi lagu Tuhan Menjaga Saya. Tuhan menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Tuhan menjaga saya. Dia tepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Tuhan menjaga saya. Dia tepati janjinya. Ya, adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita di mana Tuhan menjaga orang-orang yang dikasihinya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Nabi Nuh namanya. Nah, kita mau menyanyikan lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang mantunya, masuk dalam bahtera. Binatang pun masuklah, tiap-tiap
Iya, adik-adik tahu kenapa Nabi Nuh diselamatkan Tuhan? Karena Nabi Nuh itu orang yang T-A-A-T, taat adik-adik. Nah, jika kita mau dikasihi Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang taat. Yuk, kita nyanyikan T-A-A-T, taat. Nah, sekarang adik-adik kita memberikan persembahan. Yuk kita ambil celengannya dan kita isikan persembahannya. Sambil melakukan persembahan, kita nyanyikan Trust and Obey. Firman Tuhan. Adik-adik kita akan berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang pakai uang itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan firman indah. Adik-adik, hari ini Lause mau apa? Coba lihat. Lause udah bawa teropong, Lause bawa peta, Lause bawa tas ransel. Hari ini Lause mau berpetualang. Sebelum kita berpetualang, kita berdoa yuk dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kata di peta Lause harus ke hutan. Yang hutan ke kanan atau ke kiri ya? Kayaknya ke kanan. Lause ke sana ya. Wah, asik. Udah keluar dari hutan. Sekarang kata peta, Lause harus pergi ke sungai. Yang sungai yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Kayaknya yang kiri deh sungainya. Lause ke sana ya. Wah, capek juga naik kapal. Sekarang terakhir Lause harus ke gunung. Yang gunung yang mana ya adik-adik? Yang kanan atau yang kiri? Apa? Oh, kanan. Lause ke kanan ya. Yeay, akhirnya sampai. Bentar. Katanya keluarga itu ada di sini. Aku cari ya. Oh, itu ada ibu-ibu. Aku mau ke sana. Permisi, Bu. Aku kesini mau cari satu keluarga yang selamat dari bencana air yang besar banget. Nah, Ibu tahu nggak keluarga itu? Kamu betul sekali, tepat. Itu adalah keluarga saya. Oh, Ibu, sebelumnya kenalin. Nama aku Yunis, Ibu. Oh, Yunis aku ya. Emang pengen ketemu banget sama keluarga Ibu. Iya, saya itu istri dari Bapak Nuh. Oh, Bapak Nuh. Iya. Oh, iya, Bapak iya. Nuh itu satu keluarga yang selamat dari bencana banjir yang besar itu. Oh, artinya Ibu tahu dong ceritanya gimana? Ya pasti, karena kan saya bersama-sama dengan Bapak Nuh. Aku mau dengar, boleh nggak, Bu? Boleh ya, boleh ya. Boleh sekali Yunis. Yeay. Iya, begini Yunis. Waktu itu Allah memberitahukan bahwa orang-orang itu semakin lama sudah semakin jahat. Mereka itu seringkali bertengkar dengan orang-orang. Oh, nggak boleh ya, Bu, Iya, bertengkar tidak itu? boleh. Bertengkar semakin lama semakin banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Tapi Allah berkata kepada Bapak Nuh, Bapak Nuh itu kamu yang dipilih karena Bapak Nuh itu adalah orang yang baik, yang percaya dan taat kepada Allah. Nah, lalu Bapak Nuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Coba ya Yunis, Tuhan Allah menyuruh begini kepada Bapak Nuh. Nuh, buatlah sebuah bahtera. Ibu tunggu. Bahtera itu apa? Bahtera itu sebuah kapal yang besar sekali. Wah, besar banget ya kayaknya. Dan disuruhnya membuat bahteranya di mana coba Yunis? Biasanya kalau buat bahtera perahu itu harusnya di mana? Di pinggir laut. Betul, di pinggir laut. Tapi ini Allah menyuruh Bapak Nuh membuat bahtera itu di atas gunung. Kok aneh sih? Ibu nurut lagi sama Ya, begini ya, sebetulnya ibu juga aneh. Mengapa membuat bahtera di atas gunung? Tapi Bapak Nuh itu bapak yang taat dan percaya kepada Allah. Terus orang-orang di sekitar kami semua mentertawakan. Masa ada buat perahu di atas gunung? Emang aneh sih, Bu. Ya Yunis, saya juga merasa aneh, tapi saya mau seperti Bapak Nuh taat kepada Allah. Jadi Bapak Nuh tetap melakukan perintah Allah untuk membuat bahtera itu. Hebat ya Bapak Nuh, masih mau tetap taat dan percaya kepada Allah walaupun Bapak Nuh itu ditertawai oleh orang lain.
Betul Yunis, Bapak Nuh dibantu oleh anak-anak kami. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Oh, anak-anak ibu Iya, ya. dibantu 3 orang. Lalu mereka terus membuat perahu sampai akhirnya perahu itu jadi di atas gunung yang tinggi. Wah, terus ibu di perahu itu cuma satu keluarga aja. Sebetulnya Allah menyuruh Bapak Nuh untuk mengingatkan orang-orang yang sudah semakin lama semakin jahat itu untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Tapi orang-orang itu tidak mau datang kepada Allah, tidak mau untuk menurut kepada Bapak Nuh. Mereka malah terus mentertawakan Bapak Nuh dan keluarga kami. Mereka bilang kami seperti orang yang gila membuat perahu di atas gunung. Tapi udah gitu cuman di dalam bahtera itu cuman ada keluarga ibu doang. Betul, akhirnya kami, Bapak Nuh, saya, anak-anak kami 3 orang dan menantu 3 orang, semuanya 8 orang. Allah menyuruh kita sekeluarga masuk ke dalam bahtera. Terus ibu, orang-orang yang gak masuk itu gimana ya? Ya, mereka tidak mau untuk masuk. Ya sudah. Lalu selain itu, Allah menyuruh semua binatang-binatang setiap jenis masuk ke dalam bahtera. Wah, udah gitu gimana ceritanya? Nah, waktu itu sesudah semua jenis binatang masuk ke dalam bahtera, Allah menutup pintu bahtera. Kami semuanya ada di dalam bahtera bersama dengan semua binatang-binatang Yunis. Terus udah di dalam bahtera itu udah gak ada apa-apa Bu? Kami itu menunggu ya. Sesudah pintunya ditutup lalu terdengar suara tik, 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 tik. Makin lama suara hujan. Hujan turun, semakin lama suara hujan lebih deras lagi. Hujan lebat sekali di dalam bahtera. Kami mendengarkan suara hujan dan suara air semakin lama semakin tinggi. Wah ibu, pasti ibu mendengar suara tolong-tolong dong. Iya, di dalam bahtera itu kami mendengar suara tolong, tolong. Nah, itu orang-orang yang di luar yang tidak mau menurut kepada Allah dan tidak mau ikut masuk ke dalam bahtera. Yunis, coba Yunis tahu tidak berapa lama hujan itu turun dengan lebat? 1 minggu ya? 1 minggu itu sebentar, cuma 7 hari. Berapa hari dong Bu? Aku kan nggak tahu. Hujan lebat itu turun selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan Yunis. Lama banget Bu. Ya, lama sekali. Kami semuanya di dalam perahu. Kami setiap hari bersama binatang-binatang. Kami juga hidup bersama satu keluarga saja. Wah ibu gak bosan apa? Ya, kami tidak bosan. Bapak Nuh juga tidak bosan. Karena Bapak Nuh yang taat tahu Allah mempunyai maksud yang baik kepada kita. Setelah hujan beres, ibu enak dong bisa langsung keluar? Oh tidak. Nah, lalu saat itu air sudah semakin tinggi. Selama 40 hari 40 malam kami bisa merasakan airnya sepertinya semakin lama semakin turun. Lalu perahu kami terombang-ambing di atas air. Sampai satu saat kita sudah mendarat, Allah membukakan pintu bahtera itu, lalu kami sekeluarga dengan penuh sukacita keluar dari bahtera itu. Wih, keren banget. Kami pasti senang. Wah, senang sekali. Kami sekeluarga senang sekali melihat daratan yang sudah terbuka lebar itu. Lalu ibu terus udah keluar ngapain Bu? Pada saat kami sudah keluar, Bapak Nuh langsung ingat bahwa kami sekeluarga sudah diselamatkan dari bencana banjir yang besar. Lalu kami sekeluarga datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan.
Ih, hebat banget ya Bapak Nuh dan keluarganya. Ya, Bapak Nuh memang hebat karena taat, tapi yang lebih hebat lagi Allahnya Bapak Nuh, karena Allahnya Bapak Nuh itu Allah yang besar dan kuat. Nah, lalu Allah memberi tanda, memberikan janji kepada kita semua. Allah memberikan tanda sebuah pelangi yang ada di atas langit sebagai janji bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman lagi berupa air bah, bencana banjir besar. Makanya kita diingatkan ketika kita melihat pelangi, kita melihat dan kita mengingat bahwa Allah memberikan janji kepada kita semuanya bahwa Allah yang besar, Allah yang kuat tidak akan memberikan bencana banjir yang besar lagi kepada manusia. Wow. Ibu, aku mau taat seperti Bapak Nuh, tapi gimana ya caranya? Yunis, seperti Yunis walaupun anak-anak bisa mencontoh seperti Bapak Nuh yang selalu taat kepada Allah. Gimana ya, misalnya kalau sebesar Yunis itu kadang-kadang suka gak nurut kalau disuruh mandi sama mama papa ya. Benar lah, suka Ibu. susah ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau belajar seperti Bapak Nuh, Yunis kalau mama papa bilang, ayo Yunis waktunya mandi, cepet mandi ya. Ibu itu susah, aku kan biasanya lagi asik nonton. Ya, biasanya memang begitu, tapi Yunis bisa minta tolong, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Yunis mau belajar taat seperti Bapak Nuh. Jadi Yunis kalau mama papa sudah memberitahukan harus mandi, Yunis mau taat. Kalau mama papa bilang waktunya makan, Yunis juga makan. Atau misalnya sekarang ayo bereskan mainan yang sudah bekas main, Yunis juga bereskan. Itu namanya juga membantu mama papa ya. Bisa Yunis? Semoga bisa. Ya, belajar ya Yunis ya. Iya. Walaupun masih kecil, Yunis juga bisa belajar menjadi anak-anak yang taat, yang percaya kepada Tuhan. Oke Iya. Yunis. Ibu, aku pulang dulu ya, ini udah mulai gelap. Nanti Ya. aku dicariin mami papi. Ya, nanti Yunis belajar menceritakan cerita tentang Bapak Nuh dan sekeluarga yang sudah selamat karena percaya kepada Allah dan taat ya. Iya. Ya, Yunis. Makasih Ayo ya, Ibu. Dadah. Ya. Hai adik-adik, jadi itu tadi cerita dari keluarga Bapak Nuh, lebih tepatnya istri Bapak Nuh. Sekarang kita terus statement dulu ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Yeay. Sekali lagi ya adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Nah, terus statement udah, artinya sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Amsal 3 ayat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang berarti ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. To every story one
Selamat pagi Papi dan Mami. Hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat bahtera-no. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan hari ini adalah selotip, penggaris, gunting, spidol, pensil, dan juga kertas A4. Nah, hari ini Papi dan Mami boleh ngeprint apa yang sudah file yang sudah diberikan oleh Orse. Nah, setelah di print, lalu Papi dan Mami lipat kertasnya menjadi ke belakang seperti ini, pas di bagian bawahnya. Setelah itu, kita akan menggunting bagian gambar ini setelah dilipat. Nah, yuk kita gunting dulu ya. Ya, setelah selesai digunting, kita gunakan selotip untuk menempelkan kedua bagian, yang belakang dan yang depan. Ya, Papi dan Mami, nanti kita berikan selotip di bagian atasnya saja. Nah, sehingga kita akan memiliki dua bagian seperti ini. Jadi atasnya nempel, bagian bawah terbuka. Lalu taruhlah di meja. Lalu kita bisa menggoyang-goyangkannya dan meminta anak untuk memainkan bahtera-no ini. Nah, kalau misalnya Papi dan Mami tidak ada printer di rumah, Papi dan Mami bisa membuat bahtera-no-nya dengan gambar menggunakan spidol atau pensil warna. Nah, untuk gambar sendiri seperti ini, Mami dan Papi membuat dua bagian. Bagian yang pertama, bagian lingkaran, saya biasanya menggunakan pisin atau mangkok, lalu berikan lingkaran seperti ini menggunakan koin, lalu buat bagian atasnya yang akan nanti kita tempel di bagian atas. Setelah ini kita akan menggunting bagian bulatan, lingkaran, dan juga bagian yang rumahnya. Sudah kita gunting bagian lingkarannya, kemudian kita bisa juga menggunakan kantong berwarna ya, pemilihan Papi, atau kertas lipat juga boleh. Nah, setelah kita menggunting lingkarannya dan juga bagian atasnya, kita akan menggabungkannya. Sebelumnya kita akan melipat bagian lingkarannya menjadi dua bagian seperti ini. Nah, setelah kita lipat seperti ini, kita akan menempelkan bagian yang rumahnya di bagian atasnya dengan menggunakan selotip. Kita berikan selotip di bagian depan dan juga di bagian belakang. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan yang menyerupai perinan yang tadi.
Nah, anak-anak juga bisa memainkannya sama dengan seperti yang tadi. Ya, terima kasih dan Mami dan Papi. Upon